Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi PJJ ya. PJJ kali ini kita akan membahas pelajaran PDO ya, TDO. Nah, TDO kemarin kita mengenal K3 ya. Untuk K3 terus potensi bahaya dan kebakaran dan sebagainya kemarin kita sudah bicara. Next lagi kita mengenal potensi bahaya ya. Potensi bahaya yang mengakibatkan dampak resiko jangka panjang pada kesehatan atau suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seorang kontak dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan kerusakan bagi tubuh ketika terjadi perjalanan explore yang berlebihan. Bahaya kesehatan dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh penjanaan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Jadi itulah definisi mengenai bahaya ya. Nah, yang kedua pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai resiko bahaya faktor kimia ya, resiko kesehatan yang timbul dari pajaan atau berbagai bahan kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat masuk aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organisme lainnya. Bahkan bahan kimia berbahaya dapat terbentuk padat, cair, uap, gas, debu, asap, dan kabut ke dalam tubuh melalui 3 cara utama antara lain intensasi atau menghirup dengan bernapas melalui mulut. Nah, jadi bahaya bahan kimia itu sangat bervariasi ya. Bisa berupa cairan yang bahaya itu adalah cairan korosif ya, asam sulfat itu ketika tidak sengaja kita terkena tangan itu akan sensasi terbakar ya, itu melepuh ya. Dan juga ada yang berbentuk serbuk ya, serbuk kimia, terus yang berbentuk padat juga ada, terus cair ya. Mungkin yang paling sering kita lihat ya, contoh ya, kayak seperti bahan bakar itu kan juga kimia ya, yang ketika bensin atau solar dan sebagainya itu mengenai mata, yang itu kan terjadi iritasi di mata ya, dan itu juga penyebabnya banyak sekali ya, mungkin kecerobohan dan lain sebagainya gitu. Atau juga berbentuk gas ya, gas atau uap ya. Yang berbentuk gas itu bisa kita contoh di helium ya. Helium itu mungkin sederhananya kalian ketika melihat tukang balon gas yang bisa dijual di pasar atau di pinggir jalan, itu kan menggunakan gas helium ya. Nah, itu ketika kalian tidak sengaja terhirup, itu juga akan terjadi keracunan ya. Atau yang paling simpel, paling mungkin kalian pernah dengar, ketika orang melakukan penggalian di dalam lubang sumur itu, ketika mencapai kedalaman tertentu 30 sampai 50 meter itu akan ada yang bernama gas amoniak ya. Gas amoniak ini ketika terhirup dalam jangka waktu yang panjang, maka akan bisa mengakibatkan kelumpuhan dan bisa jadi itu beberapa resiko untuk mengenai bahan kimia ya. Ada juga kalian ketika ke berenang di laut ataupun di mana, itu kan contoh yang sering kasus terjadi adalah pari ya, ikan pari itu kan juga beracun. Nah, racun itu juga ada beberapa dari ini ya, kimia juga ya. Jadi dari tubuhnya itu mengeluarkan zat kimia ya, seperti ubur-ubur, terus bulu babi dan sebagainya, itu kan juga resiko bahayanya yang ditimbulkan oleh makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup juga bisa mengeluarkan senyawa atau kimia. Yang akan kita bahas adalah bahan kimia yang berada di tempat kerja ya. Bahan-bahan kimia digunakan untuk berbagai keperluan di tempat kerja. Bahan-bahan kimia tersebut dapat berupa satuan produk akhir atau bagian bentuk bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk
juga dapat digunakan sebagai pelumas untuk pembersih bahan bakar untuk energi proses atau produk samping. Banyak bahan kimia yang digunakan di tempat kerja mempengaruhi kesehatan kita dengan cara-cara yang tidak diketahui. Dampak kesehatan dan beberapa bahan kimia tersebut bisa secara perlahan atau mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Untuk di ini ya, kita ambil sampel perusahaan yang bergerak di bidang kimia biasanya kan, seperti contoh pembuatan parfum ya, itu di perusahaan A itu ada pembuatan parfum. Nah di situ untuk membuat parfum itu kan ada beberapa bahan-bahan sampel kimia ya, jadi antara bahan A, B, C itu kan digabungkan menjadi satu produk. Nah di situ juga potensi bahayanya akan sangat tinggi ya. Jadi contoh di perusahaan parfum tersebut sangat tidak dianjurkan kita untuk merokok atau dan sebagainya, karena alkohol dan bahan-bahan kimia lainnya akan cepat terbakar ya. Nah itu pun akan bukan hanya kita yang bahaya, akan tetapi untuk keseluruhan di perusahaan lain ya. Oke, untuk sementara sekian materi PDO ya, TDO yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.